Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Kelapa Dua People. Yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini kita bersama salah satu warga Kelapa Dua yang punya banyak peran. Kita sambut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang Andi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak ADCB? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat dan semangat terus. Semangat Pak. Iya, ya apa namanya? Bang Andi coba perkenalkan diri, mohon izin biar Kelapa Dua People makin kenal. Siap. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Cahya. Saya sebagai Ketua Karang Taruna di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Baru sekitar 2 tahun Pak. Belum lama Pak, baru 2 tahun. Masih tahap belajar di Karang Taruna Pak. Mohon bimbingan. Ya samalah kita juga intinya. Saya di Pamong, Bang Andi di organisasi dalam hal ini Karang Taruna. Ya tujuannya sama ya, kita melayani masyarakat kan gitu ya. Iya, betul. Bang Andi udah 2 tahun nih di Karang Taruna, berarti banyak program tentunya ya, banyak program-program Karang Taruna yang mungkin itu bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Ada juga mungkin program-program yang memang pure Karang Taruna. Coba bisa diceritain nggak sama teman-teman nih? Iya, baik Pak. Terima Nah. kasih. Sebelumnya saya ucapkan makasih pada Pak DCB yang telah berkenan mengundang kami di Karang Taruna. Dalam 2 tahun terakhir ini tentunya ada rutinitas Pak yang kegiatan-kegiatan sehari yang kita jalankan di luar rutinitas kita sebagai berperan sebagai kepala rumah tangga Pak. Oh iya, itu laki-laki ya. Biasanya kami di organisasi tentunya selain ada ngumpul-ngumpul kepemudaan per 3 bulan, ada juga program employ Pak. Employ untuk teman-teman yang super aktif, boleh dibilang begitu Pak, yang kadang menyempatkan meluangkan waktunya, yang sering ikut serta dalam program kecamatan, baik rapat-rapat apabila kami dibutuhkan. Itu biasanya kita kirim Pak anak-anak, dari situ kita nilai. Oh. 3 bulan itu kita berikan sedikit apresiasi kepada teman-teman agar teman-teman lebih semangat lagi, Iya. lebih giat lagi dalam berorganisasi. Kemudian program apa sih yang sudah kita lakukan dalam 2 tahun terakhir ini? Tentunya ada beberapa program unggulan Pak yang sudah kami laksanakan. Selain rapat-rapat rutin dengan teman-teman di Karang Taruna 5 kelurahan 1 desa, kita telah melaksanakan program tempat ngopi Pak. Tempat ngopi satu kelurahan, 1 tempat ngopi. Oh, Kalau ini semacam tempat nongkrongnya lah ya. iya Pak, ada tempat nongkrongnya. Ya salah satunya di Kelapa Dua, ada di Stadion Mini juga ada Pak. Iya, di Mini. Nongkrongan. Nah lewat momentum itu kebersamaan kita pupuk Iya. dengan teman-teman agar Kelapa Dua lebih kompak Pak, Kelapa Dua Amin. People. Kemudian juga ada program pendidikan Pak yang sudah kita jalankan bekerja sama dengan Universitas Bima Geraha yang saat ini kampusnya sudah tadinya berada di kota, ada di Palam Semi, sekarang sudah berpindah ke Kota Serang, tapi kita Oh. masih terkoneksi Pak. Jadi Berbentuk apa tuh kerjasama dengan Karang Tarunanya? ya, jadi ada anak-anak kita yang ingin kuliah, kebetulan dengan ekonomi yang keterbatasan, yang tidak memiliki ekonomi yang cukup, Iya. itu kita bantu Pak. Gitu. Kita bantu, kita proses, ada tentunya persyaratan-persyaratan seperti SKPN dan lain-lain. Oh. Nah, itu ada, setelah itu kita bantu, datanya kita bawa ke UPG, Pak, ke kampus. Jadi di kampus itu seolah-olah dia memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Betul Pak. Dengan dorongan teman-teman daripada Karang Taruna. Ya. Jadi kan Karang Taruna ini kan sebenarnya organisasi sosial ya. Sosial Pak. Sudah barang tentu berarti kita sosial itu ya mau berkeringat, mau capek ngurusin masyarakat ya,
tanpa pamrih. Tanpa pamrih, Tanpa Pak. pamrih ini luar biasa, dan memang Karang Taruna ini Kelapa Dua People organisasinya itu bukan hanya di kecamatan ya, dari nasional lah. Ada dari nasionalnya, ada provinsi, ada kabupaten kota, kecamatan, malah sampai desa ya. Atau kita kenal dengan subunit itu ya. Subunit, Pak, sampai tingkat RW, Pak. Iya, jadi ini luar biasa. Jadi bukannya mungkin apa ya, kalau bicara konsep gampang lah jadi masuk Karang Taruna, tapi berperan sebagai Karang Taruna itu nggak semua orang tentu mau ya, karena kita meluangkan tadi sebagai kepala rumah tangga juga kita ngurusin masyarakat. Kalau saya masih mending ada gaji nih sebagai ASN ya. Ternyata kan Karang Taruna itu tidak serta-merta memiliki Betul, Pak. penghasilan, dan tadi yang program-program di siapa itu lebih kepada sifatnya sukarela mungkin ya. Sukarela, Pak. Sukarela, apa namanya, sosial sosial oriented lah ya. Iya, Pak. Nah, terus menurut Pak Ketua nih, apa namanya, saya juga memang udah tidak asing lah Karang Taruna selalu mendampingi setiap program-program pemerintah ya, baik yang sifatnya kemasyarakatan, pemberdayaan, ekonomi juga selalu mendampingi. Ini tantangannya kira-kira Pak Ketua ini udah 2 tahun menjadi pimpinan di organisasi Karang Taruna Kelapa Dua, dan Kelapa Dua ini kan penduduknya ada 175 ribuan ya, kurang lebih menurut BPS. Tantangan yang dihadapi selama ini apa aja kita yang bisa disampaikan Pak Ketua? Ya, tentu di dalam perjalanannya ada saja, Pak, bentuk sandungan di dalam berorganisasi, namun hal demikian adalah suatu bentuk perjalanan biasa, Ya. hal yang biasa. Namun bagaimana caranya kita mengatasi, tentunya kita punya trik-trik tersendiri, Pak, biasanya begitu. Jadi kita ada yang namanya Karang Taruna Pangan, Pak. Jadi agar untuk menutupi dari mana sih kegiatan-kegiatan rutinitas kita, karena kan kita tidak bergaji nih, Pak. Iya, betul. Sosial ya, relawan ya. Kita betul-betul relawan, gitu kan. Alhamdulillah dari bidang pendidikan juga yang tadi saya ceritakan, kita tahun ini meluluskan 2 putri Kelapa Dua. Wow, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. ada Neng Rosita, ada Anissa. Nah, Anissa juga alhamdulillah lulus dengan nilai yang memuaskan. Oh, membanggakan terbaik, juga Pak, ya. Membanggakan. Alhamdulillah. Jadi nggak berasa juga, Pak, saya semester 1 sampai semester beliau akhir 8. 8, nah itu kita ikutin, Pak, perkembangannya. Alhamdulillah mampu berbahasa dengan Inggris. Dari semester 3 si Anissa ini udah kita udah diajak oleh dosen untuk jadi asisten dosen. Bahkan dia juga terima fee dari sekolah dosen, Udah punya penghasilan ya. dapat penghasilan gitu. Nah, alhamdulillah juga itu, Pak, bentuk perjuangan kami di Karang Taruna hingga meluluskan 2 putri Kelapa Dua. Kemudian selain itu juga kita kan ada ketahanan pangan nih, Pak, nih. Karang Taruna Pangan, Pak, ini program sebetulnya yang menyambung dari Karang Taruna Kabupaten sampai ke Karang Taruna Kecamatan. Apa tuh Karang Taruna Pangan? Nah, Ini kan nyambung juga dengan Astacita Presiden kita ya. iya betul, Pak. Ketahanan pangan, apalagi ini sekarang lagi hot-hotnya. Alhamdulillah terdapat kinerja Pak Menteri Pertanian sudah suasana pada pangan kurang dari setahun, padahal targetnya 4 tahun ya, luar biasa. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Apa tuh Taruna Pangan tuh apa? Siap, begini, Pak. Taruna Pangan kita ambil dari sesuai kutipan Pak Presiden, ya kan, untuk mesejahterakan rakyatnya maka harus bersuasembada pangan. Nah, kami dari organisasi Karang Taruna mengambil istilah Taruna Pangan. Nah, ini juga tentunya bagus ke depan untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Kelapa Dua. Nah, dari situ juga kita bisa mengurangi pengangguran pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Ya. Nah, akhir-akhir ini, Pak, 2 minggu ke belakang, kami dari Karang Taruna mencetuskan Taruna Pangan dengan berjudul Gerobak Kepemudaan. Gerobak Kepemudaan. Gerobak Kepemudaan. Nah, yang dimana Gerobak Kepemudaan ini kita jual pisang, Pak.
pisang. Ya, tenaga kerjanya dari warga Kelapa II, kemudian bahan bakunya juga kita beli dari petani langsung. Jadi pisang tanduk kita beli dari petani yang ada di wilayah Kelapa II. Oh, alhamdulillah. Jadi udah terbentuk ekosistemnya. Terbentuk Pak. Terbentuk ekosistemnya. Terus ini juga Pak Ketua, saya melihat kemarin sempat ketika saya keliling itu di salah satu desa kita di Cidusanggereng, kan ada tuh lahan apa tuh namanya, lahan pipa gas ya, kan sudah ditanamin oleh sayur mayur tuh atasnya. Tapi saya lihat tuh baru sebagian. Maksud saya, bisa nggak teman-teman Karang Taruna tuh mendorong atau mengajak petani yang ada atau menambah SDM petaninya agar sepanjang lahan pipa gas yang Curug Sangereng itu bisa kita rubah jadi lahan pangan. Jadi sampai ke dekat Betsaida tuh kan panjang tuh, dari sektor 7 sektor 7 terus sampai ke jembatan Betsaida. Kan ini kan belum semuanya digarap ya, belum Pak. Bisa nggak tuh, maksud saya tuh kayaknya keren. Jadi di tengah modernisasi perumahan yang ada di sekitar kita ternyata masih ada lahan pangan. Apalagi kalau nanti sayur mayurnya itu ketika panen langsung dibeli oleh masyarakat, jadi nggak harus lewat pasar lagi. Jadi masyarakat beli ke petani. Kayak tadi konsep Pak Ketua kan punya usaha pisang goreng atau gerobak pangan, ternyata itu tanpa mekanisme pasar ya. Maksudnya nggak harus beli pisangnya ke pasar, langsung ke petani. Jadi mungkin petani ini bisa lebih sejahtera ya. Iya, Pak. Menjualnya pun bisa mudah Pak. Iya, mudah dan nggak delay duitnya gitu kan. Dan panen saat itu dapat duit. Iya, gitu kan. Mungkin itu sebuah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa ada kolaborasi dengan berbagai pihak agar itu bisa jadi wisata juga. Wisata apa, kalau di Ciwidey kan orang ada ketika mau beli stroberi kita petik sendiri ya. Mungkin di sini kan mau beli sayuran tinggal langsung ke lahan ke petani gitu. Kayaknya keren, maksudnya kita udah modern di sini tapi tetap masih ada lahan pertanian. Terus juga tadi gerobak pangan itu sekarang udah punya berapa gerobak berarti? Sementara baru satu Pak. Satu. Iya. Satu. Udah berjalan berapa lama? Baru 2 minggu berjalan Pak. Iya. Ya mudah-mudahan nanti berkenan Bapak bisa jadi kemitraan kami di Karang Taruna. Iya, kalau dengan senang hati lah nanti kita bisa kolaborasi. Gerobaknya operasinya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Nah, kita dari jam 10 pagi buka sampai jam 10 malam. 10 pagi, 10 malam di situ Danau Kelapa II. Nah, Kelapa II People kalau ingin membantu teman-teman Karang Taruna, dan memang juga pisangnya kena pisang tanduk ya. Memang ini apa namanya, luar biasa. Pisangnya yang digoreng original ya Pak. Nah, ini goreng original tuh panjang tuh, Kelapa II People tuh panjang sekali. Izin dicobain, kita cobain nih, kita cobain. Krius Pak, ada kriusnya. Mantep nih, manis. Terus juga ini saya tadi sempat nih, ada juga nih yang coklat nih, Kelapa II People. Ya, ada coklat, ada tiramisu. Iya, ada coklat juga. Jadi ini seporsi berapa nih segini? Nah, kita saat ini masih promo Pak, satu porsi masih 10.000. Oh, lebih murah dari nasi uduk guys, dari nasi kuning. Tapi ini lebih apa namanya? Jadi bagi kesehatan juga, karena ini apa, buah-buahan ya. Pisang tuh buah-buahan. 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 Dan juga cemilan terbaik di dunia juga Pak. Sampai bunyi tuh, krius. Coklatnya juga enak tuh. Kadang-kadang ada coklat itu yang tesnya itu kerasa manisnya, tapi rasa gulanya yang tinggi, tapi coklatnya kurang. Kalau ini coklatnya berasa ya Pak? Berasa juga. Luar biasa. Jadi Kelapa II People yang pengen ngopi santai dengan view danau, mampirlah ke gerobak pangan punya Karang Taruna tadi tuh. Dia bukanya dari jam 10 pagi sampai jam sampai jam 10 malam. 10 malam. Udah dari GoFood belum? Belum Pak, lagi proses. Nanti kita daftarkan ke GoFood, nggak sulit itu. Enggak Pak. Ya daftar, email, foto, apa segala macam. Nah, bantu kita. Jadi jangan melihat membeli pisangnya aja, tapi di balik rangkaian kita jajan ini, kita bisa menghidupkan petani,
dan juga kita bisa membantu teman-teman Karang Taruna yang banyak membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayah kita. Jadi ya inilah mungkin sebagai ucapan terima kasih kita kepada teman-teman Karang Taruna yang tidak pernah lelah untuk berkolaborasi membantu masyarakat ya. Iya. Ini kan langka. Orang mau capek, mau keringetan, mau waktunya dibuang tapi tanpa pamrih ya. Karang Taruna ini luar biasa, makanya berarti mungkin banyak juga kali dari anggota yang nggak tahan, ada juga kali ya? Ada juga Pak. Ada juga Iya, karena nggak sejalan dengan pemikiran gitu Oh. ya, itu biasa dinamika di Karang Taruna. Iya. Mungkin bagian dari tantangan juga Pak. Iya. Ya gitu dinamikanya, kadang juga kita bisa rekrut kembali dari sub-sub unit yang kelihatan anaknya mau kerja bareng, kerja sama di bidang sosial. Memang agak sulit Pak untuk cari orang yang mau meluangkan waktu Jiwa sosial tinggi ya. Jiwa sosial tinggi ya, panggilan hati Pak. Ya, betul. Itu settingannya udah settingan dari Tuhan ya kan. Iya. Ya, jadi teman-teman juga kalau memang punya merasa, yang pasti orangnya harus orang yang ekstrovert ya, karena orang yang bergaul itu rata-rata orang ekstrovert. Kalau introvert banyak susah. Terus mau gabung menjadi Karang Taruna, mau bantu-bantu masalah masyarakat, misalkan ketika ada permasalahan musibah-musibah di masyarakat, Karang Taruna itu selalu terdepan ya. Bukan hanya masalah masyarakat, kadang program ibu-ibu juga disupport juga ya. Ibu-ibu yang ada di kita juga disupport juga, senam segala macam. Terus Termasuk kemarin di Porkap. terus juga mungkin ada Kita ramaikan. sampah juga. Sampah juga. Ya, pengolahan sampah. Silakan nanti komen aja kalau mau daftar. Nanti di ini kita arahkan ketemu dengan Pak Ketua Andi Cahya. Ya gitu. Jadi dan ada nggak harapan atau impian dari Pak Ketua untuk membawa Karang Taruna ini ingin seperti apa dan bagaimana gitu? Ya, tentu Pak, harapan yang ada di benak saya tentu sangat ingin sekali Pak membawa merubah pola pikir teman-teman di Karang Taruna dari yang sifatnya kita meminta, menedeng, gitu kan, untuk kita rubah Pak. Gitu. Bagaimana nanti Taruna itu bisa memberi Pak pada masyarakatnya. Mandiri Taruna lah ya. yang bisa mandiri, ya kan. Siapa tahu dengan harapan saya, dengan awal mula ini gerobak kepemudaan bisa berkembang ke depannya, progres mungkin kita targetkan di awal Januari kita tambah satu gerobak lagi Pak. Amin, amin, amin. Di daerah kawasan Bencongan atau di Curug Sengereng Pak. Iya. Nah di Curug Sengereng sendiri kita juga ada teman-teman Karang Taruna yang sudah dulu lebih awal membuka UMKM produknya keripik singkong Pak. Keripik, ya saya sempat nyobain juga tuh kemarin, sempat saya arahkan juga agar packagingnya udah bagus tuh. Iya. Tinggal dilengkapi dengan sertifikasi halal dan lain-lain gitu kan. Itu udah saya arahkan juga. Semoga nanti makin besar. Ya, tadi ini Pak Ketua, saya ada kepikiran gitu. Memang sini kita kan di pemerintahan juga sama ya. Kalau pemerintah itu kan sistem kita penganggaran itu kan terencana. Ya. Misalkan apa yang mau kita lakukan di 2026 besok nih, kan sekarang udah bikin perencanaan kita nih. Iya Pak. Begini. Nah ketika tahun 2026 itu ada musibah lah, misalkan amit-amit, misalkan ada warga kita yang kena musibah, rumahnya tiba-tiba kena puting beliung lah, misalkan ternyata rumahnya atapnya keangkat lah gitu kan. Kita secara kasat mata itu udah melihat masyarakat kita itu tuh udah sangat layak dibantu. Iya. Tapi karena mekanisme pemerintahan kan nggak bisa kita ngeluarin duit saat itu untuk itu. Iya. Kita baru menganggarkan lagi yang mungkin bantuannya itu baru bisa keluar tahun depan. Nah, solusi yang paling cepat kan mungkin itu tadi ya, bantuan sosial dari masyarakat, kita urunan, kita ngumpulin atau dari CSR, dan itu pun tidak mudah. Tidak mudahnya. Saya berpikir gini Pak Ketua, mohon responnya juga, mohon saran dan mohon masukannya. Saya terinspirasi dari orang-orang kaya yang ada di luar negeri sana atau di kita juga banyak. Kita bikin semacam Kelapa Dua Foundation. Kita bikin yayasan dengan nama Kelapa Dua Foundation atau Kelapa Dua Charity atau apa. Nanti kita cari 100 orang dermawan aja. Jadi
dari 170.000 warga, semoga kita bisa menemukan 100 orang dermawan aja. Nah nanti gimana mekanismenya? Jadi yang dermawan ini mungkin dia udah punya niat, udah punya keinginan untuk menderma kepada orang lain, tapi kan jalannya belum ketemu. Nah kita berikan jalannya nih. Jadi ketika kita punya yayasan, kita bukalah rekening kan. Di BCA kita buka, di semua bank kita buka rekening lah. Kenapa? Karena nanti si 100 orang dermawan ini juga kan pasti bervariasi rekening mereka. Iya kan, ada yang punya BCA, ada yang si B di BNI, si C misalkan di Mandiri, si D di BRI. Dan nanti kita tawarkan kepada beliau-beliau ini, misalkan ada semacam formulir dari bank bahwa mereka para dermawan ini tidak keberatan untuk menyumbangkan, misalkan dipotong rekeningnya saldonya per bulan misalkan 100.000. Ya kan misalkan nih, kan kalau dia cukup tantangan formulir dan sementara habis itu kan sistem auto debit dari bank tuh masuk ke rekening Kelapa II Foundation tadi. Misalkan kita bisa menemukan 100.000 aja, 100.000 kita bisa menemukan 100 orang dermawan aja, berarti kan sebulan 10 juta, setahun kumpul 120 juta. Kalau kita mau bedah rumah aja, kalau satu bedah rumah harganya 40 juta, itu bisa 3 juta tiga bedah. Nah itu coba tuh ini ide-ide yang muncul dari kepala saya, mungkin nanti Bang Andi bisa mapping. Kalau memang kira-kira ada 100 dermawan itu, atau kalau memang nggak ada, kita cari pelaku-pelaku usaha yang ada di kita arahkan lah. Nah, ya kan. Keren Pak. Kan maksudnya kita pemerintah bisa membantu semua hal, cuma pemerintah itu terbatas dari masalah waktu kan. Kita ada mekanisme yang panjang prosesnya. Sedangkan saat itu masyarakat kita dia butuh bantuannya segera gitu kan, di depan mata gitu kan. Saya kemana agak sedih juga kalau ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Ya, Pak. Kalau kita bicara CSR, ya memang kewajiban memang ada CSR, tapi kan selama ini ya mohon maaf ya semoga tadi tuh orang-orang yang berusaha, kita para dermawan ya, atau keluarga angkat atau orang tua angkat, mungkin nanti yang ininya marketing program ini silakan nanti teman-teman pemuda baik Karang Taruna, PNPI dan lain-lain. Jadi kita nggak terkesan ketika mau acara PHBI, acara PHBN nyebar proposal, kan gitu ya. Ya memang itu tadi Kelapa II People kita ini bergerak memang karena jiwa sosial kita. Jadi bukan karena kita punya uang di sebuah brankas terus kita bikin program, enggak. Jadi memang kita banyak sekali program yang bersentuhan dengan masyarakat, tapi sebenarnya tanpa dukungan finansial yang memadai. Kita hanya kolaborasi, ya memodalkan tekad semangat aja gitu. Makanya Kelapa II People di luar sana yang memang punya kelebihan harta tapi minim waktu, silakanlah berkolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna, karena teman-teman Karang Taruna ini punya waktu tapi kurang dana. Ya begitu ya. Begitu, Pak. Jadi kalau dua komponen bisa bersatu, mungkin bisa jadi kekuatan. Komponen yang pertama, orang yang punya dana tapi nggak punya waktu. Komponen yang kedua, orang yang kurang dana tapi punya waktu banyak. Jadi kalau dua ini bisa gabung, mungkin nggak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Masih semuanya beres. Ya itu apa namanya? Ya itu ingat bahwa teman-teman Karang Taruna ini berangkat dari hati nurani ingin membantu, membersamai kita semua sebagai masyarakat, dan mereka itu tidak ada gajinya ya. Tidak ada Pak. Bener kan ketua ya? Pure aja Pak, kita berjalan aja Pak. Kita masalah banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga banyak. Betul, kegiatan Pak. Keagamaan ada banyak. Kegiatan nasional. Nasional juga harus kita, karena itu bagaimanapun itu apa namanya budaya kita, nggak mungkin kita hilangkan, sayang banget gitu. Ini ruang lah. Mungkin juga ini ada yang nanti Kelapa II People mungkin dari unsur kita banyak kampus, banyak mahasiswa tadi. Teman-teman Karang Taruna sudah membuktikan mereka bisa menjembatani dengan salah satu kampus, 2 orang putri ya, 2 orang putri warga Kelapa II masuk dan dalam keadaan keterbatasan ekonomi. Betul, Pak. Ternyata dia istiqomah dan menyelesaikan pendidikannya hingga menjadi sarjana dan dengan nilai yang membanggakan. Cukup membanggakan.
Karena kenapa? Orang yang memperoleh beasiswa nggak jaminan loh pendidikannya selesai. Betul Pak. Banyak sekali anak-anak manja, minta bantuan, pengen dapat beasiswa, udah dapat beasiswa, ternyata nggak selesai. Iya. Ya kan itu banyak juga kasus-kasus yang seperti itu. Ada yang ketunda. Ada yang ketunda, ada lagi udah dapat beasiswa, padahal tugasnya tinggal belajar, nilainya berantakan. Iya. Iya kan? Ya ini memang ya kadang-kadang trust ini ya, kepercayaan memang sesuatu yang harus kita kedepankan, dan kita berharap semoga Kelapa Dua People semuanya bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Betul Pak, di luar program tadi kita juga ada yang namanya Karang Taruna bantu cari kerjaan Pak. No. Nah, alhamdulillah 2 tahun berjalan, bahkan saya ini dulu berangkat dari Karang Taruna Subunit RW, 3 tahun di Karang Taruna Subunit, kemudian ikut sebagai sekretaris di Karang Taruna Kelurahan 7 tahun, karena ketika itu 2 periode, Iya. belum ke Permensos terbaru 2019 waktu kala itu masih Pak Rusdi ketuanya. Nah, mungkin saat ini juga 2 tahun saya sebagai Karang Taruna Kelurahan Kelapa II. Nah, dari mulai kiprah itu sampai sekarang saat ini di Kecamatan Kelapa II, mungkin ya sudah terbilang banyak juga warga masyarakat Kelapa II yang sudah masuk kerja lewat tangan-tangan Karang Taruna Pak. Iya. Kami berkolaborasi dengan adanya Sky Parking di Lipo Karawaci dengan Pak Lopo manajernya. Kami juga terkoneksi dengan lapangan kerja di salah satu perusahaan anak cabang Paramon Pak di bidang keamanan, jasa security, Outsourcing ya? outsourcing, ada juga di bidang perparkiran, jasa raharja dengan Pak Heri di kawasan Gading Serpong kita Pak, gitu kan. Bagaimana Karang Taruna ini kita rubah Pak. Ketika dulu kita mungkin Karang Taruna datang, kita minta bantuan, tapi kita rubah Pak. Bagaimana Karang Taruna ini bisa lebih mengena, kita ajak mereka kemitraan Pak. Iya, berdaya lah gitu ya. Berdaya. Jadi beberapa pekerjaannya kita minta dari lokal Pak. Dari warga kita, Kecamatan Kelapa II. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini juga sudah banyak teman-teman lewat kita yang bisa masuk kita pekerjakan. Ada juga yang di Indomar, Alfa, itu kadang-kadang kita berbagi informasi lewat manajer-manajer kepala cabang yang ada di wilayah untuk memberikan informasi ketika ada loker dibuka. Begitu Pak. Kemarin juga kita dari Karang Taruna ada kerjasama dengan Shopee Pak. Ada kemitraan. Buat dropshippernya itu. Dropshipper, kirim-kirim barang Iya. Pak. Alhamdulillah juga di situ ada beberapa anak-anak kita yang sudah rutinitas jadi kerja Pak. Iya, alhamdulillah ya, berkah lah. Alhamdulillah. Itu semoga mereka menghargai dan menghormati proses yang berjalan ya. Iya Pak. Karena ya kita juga punya beban moral kan ketika Karang Taruna menjembatani, misalkan si A tadi masuk salah satu perusahaan, misalkan Alfamart, mohon maaf saya sebutin lah nggak apa-apa, tiba-tiba kerjanya nggak benar kan kita malu juga ya. Iya Pak, betul. Itu tanggung jawabnya. Tiba-tiba dia ngambil wafer 1 biji gitu kan, walaupun cuma 1 biji, tapi kan itu perbuatan yang tercela. Karena gitu kan masih dalam tahap training, ada juga yang udah riset, Iya, ada yang betul. tawar-tawar, Bang bisa nggak saya ditempatinnya di sini aja gitu. Iya, itu kan mentality. Kadang-kadang bukan hanya di ini, saya pernah juga mendengar lah, banyak program-program kita juga anak-anak muda ini sudah ikut pelatihan di BLK. Habis pelatihan BLK kan dapat sertifikat, terus dia magang. Di proses magang aja udah banyak yang mundur. Iya. Karena langsung membayangkan ingin langsung punya ini, ingin begini, ingin. Padahal mereka lupa, kita aja lahir ke dunia dari awalnya tidak berdaya, tidak berpakaian kan, cuma bisa nangis, terus belajar tengkurap, belajar merangkak, belajar berdiri, jalan baru bisa berlari kan gitu ya. Tapi banyak ini teman-teman ya, terutama ini mentality lah, mentality Gen Z ini memang luar biasa. Saya kemarin sempat juga tuh, bukan menyalahkan Gen Z, tapi memang ini karakter yang terbentuk oleh lingkungan mungkin ya. Yang sekarang kan eranya era serba mudah. Era serba mudah, jadi
kemarin tuh ada sempat viral di Jakarta, ada Gen Z itu resign, dia bikin surat sendiri ke manajemen, mohon maaf saya mengajukan desain dan saya akan pindah ke tempat kerja yang baru, yang lebih sportif, lebih tidak kaku dan lebih besar penghasilannya. Jadi mereka lupa kalau kita kan bekerja di sesuatu itu bukan hanya mengejar uang, tapi ada value lain kan. Iya Pak. Bagaimana kecintaan kita menghormati di mana kita berada gitu. Kayak gini kan, kayak Karang Taruna kan sebenarnya orientasinya bukan mencari uang, tapi kebanggaannya itu, kepuasannya ketika membantu menyelesaikan kesulitan orang lain kan, itu kan ya. Karang Taruna bermanfaat. Iya, kalau itu bermanfaat. Jadi kita terus bergerak untuk masyarakat. Jadi itulah, semoga percakapan kami ini siang ini nih ya, ini tanpa disengaja, ketika Pak Ketua silaturahmi ke kantor saya, langsung saya ajak podcast saja agar obrolan kita ini wujud transparansi kita kan kepada publik. Jadi makasih Kelapa Dua People ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. Tuhan Yang Maha Esa, selalu memayungi kita semua dengan berkah dan ridhonya. Amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.